Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Waalaikumsalam warahmatullahi ya. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa mengikuti kegiatan billing Bincang Literasi Daring edisi 2 dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional dengan topik Kiat Menulis Buku Cerita Anak. Terima kasih juga kepada pemateri kita, Mami Abdul Fatah, yang sudah berkenan ya nantinya untuk berbagi pengetahuan, berbagi pengalaman, berbagi cerita inspiratif yang nanti akan kita simak bersama-sama. Ini sepertinya Mami masih dalam perjalanan ya, Alhamdulillah. Nanti juga akan segera bergabung dengan kita semua. Kemudian saya ucapkan terima kasih dan apresiasi pada Bapak Ibu para peserta yang berkesempatan mengikuti kegiatan ini. Jadi kegiatan billing ini sebagai salah satu eh, inovasi kami selaku pustakawan dan juga pengelola di pengurus Ikatan Pustakawan Indonesia Kabupaten Lombok Timur dalam rangka diseminasi atau penyebarluasan informasi dengan berbagai saluran atau media. Ya, jadi walaupun kita tidak bertemu secara tatap muka, namun kita masih tetap bisa menyimak berbagai informasi menarik yang dapat kita eh, manfaatkan nantinya dalam kehidupan kita lewat melalui kegiatan daring ya. Nah, ini walaupun kita tidak bertatap muka langsung, tapi kita bisa menyimak berbagai kegiatan informasi dari tempat kita masing-masing secara daring. Baik, saya ingin menyapa pemateri kita. Assalamualaikum, Mami Fatah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Andrea, mohon maaf. Saya baru sampai rumah ini, Alhamdulillah, kejar-kejaran dengan orderan. Astagfirullahaladzim. luar biasa ini sudah menyempatkan meluangkan waktunya kepada kita semua pada pagi hari ini untuk berbagi kisah dan pengalaman menarik yang menjadi kita yang nanti kita bisa menjadikan pelajaran dan manfaatnya sangat luar biasa ini, Mami. Karena dalam rangka peringati Hari Anak Nasional, ini, Mami, Iya, uh, betul. karena anak-anak ini sangat penting sekali untuk kita sentuh dengan kegiatan-kegiatan literasi ya, Mami ya. Betul, betul sekali. Jadi Saya setuju. bagaimana anak-anak juga ketika melihat buku bacaan pasti sangat tertarik ketika melihat buku-buku yang sesuai dengan kategori mereka yang bergambar pastinya penuh dengan ilustrasi, ceritanya juga memiliki alur yang menarik ya, dan sesuai dengan tumbuh kembang anak mungkin. Nah, tapi tentu di balik itu semua ada proses-proses kreatif ya di balik penciptaan atau produksi sebuah buku bacaan anak. Nah, ini kan khusus sekali. Mungkin belum begitu banyak penulis yang fokus ke buku anak ya. Nah, ini salah satunya Mami juga sudah beberapa saat lalu juga menerbitkan atau menulis sebuah buku cerita anaknya. Nanti kita akan simak paparan dari beliau dan Bapak Ibu peserta juga bisa nanti menyampaikan pendapat, memberikan pertanyaan-pertanyaan melalui kolom chat ataupun nanti juga akan bisa dibuka sesi diskusi, Bapak Ibu bisa raise hand gitu ya, manfaatkan raise hand untuk bertanya kepada pemateri kita ya. Jadi sebelum memulai kegiatan untuk berkahnya kegiatan kita billing pada pagi hari ini, marilah kita sama-sama buka dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi izin ini Bismillahirrahmanirrahim. kita di billing ini sifatnya santai-santai saja bincang-bincangnya ya Mami ya. Siap. Tidak Oke, usah yang mantap. serius amat formal-formal. Nah, jadi kita tidak ada sambutan-sambutan ataupun apa ya. Jadi langsung saja gitu nanti kita akan berbincang-bincang supaya materinya bisa tersampaikan. Sebelum masuk ke pemateri Mami, saya coba membacakan sekilas daftar riwayat hidup beliau ya. Nama lalu Abdul Fatah,
lahir di Lombok Timur 27 Juni 1988, yang menyelesaikan pendidikan S1 Ilmu Hubungan Internasional di Universitas Airlangga Surabaya. Kemudian ia menulis buku sejak 2006 sampai sekarang, baik buku tunggal maupun antologi. Ia telah menulis 4 buku tunggal, 23 buku antologi. Ia juga menyunting atau mengedit 26 buku dan menerjemahkan 4 buku cerita anak berbahasa Sasak ke bahasa Indonesia, serta belasan cerita anak berbahasa Inggris ke bahasa Indonesia. 3 tahun berturut-turut yang menjadi salah satu juri sayembara cerita anak berbahasa Sasak yang diadakan oleh Balai Bahasa Provinsi NTB. Nah, saat ini beliau juga mengelola perpustakaan Lembah Hijau di Hijau Balit, Kabupaten Lombok Timur. Nah, jadi silahkan Bapak Ibu yang mampir ke Lombok Timur bisa ya, nanti mampir ke Pustakaan Lembah Hijau di Hijau Balit, bertemu langsung dengan Mami Abdul Fattah. Oke, luar biasa. Baik, sekarang saatnya kita persilahkan kepada pemateri kita untuk menyampaikan ilmunya, menyampaikan pengetahuannya, untuk menyampaikan materinya kepada kita semua. Mohon Bapak Ibu yang lain untuk tetap menyimak ya. Terima kasih, silahkan kepada Mami Fattah. Ya, baik. Mas Andrea, suara saya kedengeran? Terdengar. Oke, alhamdulillah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Oke. Mas Andrea dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lombok Timur yang Tiang hormati, terima kasih banyak sudah memberikan kesempatan pada Tiang untuk berbagi, untuk berbincang-bincang dengan kawan-kawan yang ada di ruang Zoom ini. Kemudian untuk Bapak Ibu yang baru saja bergabung atau mungkin sudah dari awal tadi bergabung, saya ucapkan terima kasih. Semoga apa yang kita hajatkan pada pagi hari ini sampai nanti pukul 11 itu ada membawa manfaat buat Bapak Ibu. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Mas Andrea, cuplikan singkat profil Tiang gitu ya. Betul, Tiang seorang penulis, genrenya macam-macam gitu ya, dari buku traveling, puisi, cerita pendek, kemudian terakhir tahun ini Tiang menerbitkan buku cerita anak yang judulnya Tolong Wali Tersesat. Mungkin nanti bisa ditanyakan oleh Tiang menulis sejak SMA dari tahun 2003 sampai sekarang alhamdulillah masih aktif menulis, bertahan menulis. Kenapa Tiang memilih menulis gitu ya? Meskipun kuliahnya di ilmu hubungan internasional, tapi Tiang lebih senang menulis karena menurut Tiang menulis itu cara kita untuk berkomunikasi dengan khalayak yang lebih luas gitu. Kalau Tiang berbicara, hanya forum yang terbatas saja yang bisa mengakses apa yang Tiang bicarakan atau sampaikan pada saat itu gitu. Sama seperti Zoom ini. Di sini sudah hadir sekitar 19 orang termasuk saya. Paling yang menyimak adalah 18 orang gitu. Nah, kalau menulis itu yang bisa mengakses tulisan itu tuh jauh lebih banyak gitu. Apalagi Bapak Ibu menyebarluaskannya lewat media sosial, lewat internet gitu ya, entah situs, entah blog gitu ya. Kemudian menulis buku juga, itu cara kita untuk berkomunikasi dengan orang lain gitu. Kemudian Tiang mengajukan tema ini kepada Mas Andrea tentang kiat menulis buku cerita anak karena ini relevan dengan apa yang sedang kita fokuskan ya saat ini. Pemerintah pusat melalui Perpusnas RI banyak memberikan bahan bacaan bermutu, buku cerita anak-anak, per TBM atau perpustakaan desa kelurahan diberikan sekitar 1.000 eksemplar buku, 1.000 judul yang berbeda-beda, dan kita perlu merespons bantuan tersebut gitu. Dengan cara apa? Dengan cara memanfaatkannya tentu saja, kemudian memperkayanya. Gimana cara memperkayanya? Nah, seperti apa yang Tiang lakukan gitu dengan menulis cerita anak
yang tentu saja konteksnya itu dekat dengan kehidupan anak-anak di sini. Kita tidak bisa menampik bahwa buku-buku yang diterima oleh berbagai perpustakaan dan TBM ini banyak, hampir apa ya, tidak ada penulis dari Lombok yang ada di buku-buku yang dikirim, yang diberikan oleh Perpusnas ini gitu. Kebetulan Perpustakaan Tiang, Perpustakaan Lembah Hijau juga mendapatkan bantuan ini tahun lalu. Terus Tiang sudah cek, yang paling banyak adalah buku-buku terjemahan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Bahkan ceritanya tuh banyak settingnya di India, karena pemerintah kita itu mengambil bahan bacaan anak itu dari sebuah platform yang dikelola oleh orang-orang India gitu, yang berbahasa Inggris kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Itu jumlahnya lebih dominan dibandingkan buku cerita anak yang ditulis oleh orang Indonesia. Pun penulisnya ini kebanyakan dari luar Lombok gitu, luar NTB. Hanya ada satu penulis namanya Pak Ruslan Ajileo. Beliau orang Bima, yang Tiang juga beberapa kali menjuri bareng dengan beliau di sayembara cerita anak berbahasa daerah yang diadakan oleh Balai Bahasa Provinsi NTB. Hanya beliau yang Tiang tahu bukunya lolos seleksi Gerakan Literasi Nasional, kemudian didistribusikan oleh Perpustakaan Nasional RI ini gitu. Nah, kemudian di mana penulis Lombok, di mana penulis NTB yang lain? Itu jadi pertanyaan besar buat Tiang, Bapak Ibu gitu. Itulah kemudian Tiang mencoba untuk masuk gitu. Meskipun mungkin tidak lewat pemerintah buku ini ada gitu, tapi lewat upaya pribadi dengan Tiang menulis, kemudian bekerja sama dengan ilustratornya yang Tiang sendiri yang menghubungi, kemudian Tiang cetak sendiri, Tiang promosikan sendiri, Tiang jual sendiri, itu Tiang lakukan secara pribadi gitu. Tapi semoga melalui wadah ini, melalui Zoom pagi hari ini, Bapak Ibu kita bisa Yang berharap sih Bapak Ibu yang hadir di sini itu bisa terdorong juga untuk mencoba menuangkan gagasannya untuk menulis buku cerita anak gitu ya. Oke, lanjut Mas Andre. Ya, Tiang tidak perlu menjelaskan panjang lebar siapa diri Tiang. Kalau ada yang mau meminta salin dia alias PowerPoint ini, nanti bisa dikirim nanti bisa minta ke Mas Andrea, nanti akan dikirim. Tiang HI, betul HI agak-agak tidak nyambung mungkin bagi kebanyakan Bapak Ibu ya kalau mendengar ini kenapa sarjana hubungan internasional menulis buku gitu, kemudian bukunya pun macam-macam dan sampai menulis buku anak gitu. Dan ternyata Ibu-ibu, Bapak-bapak, ini tidak terkait dengan jurusan gitu ya, bahwa menulis itu adalah terkait dengan apa yang kita konsumsi, apa yang kita baca. Dan seringkali itu yang mendorong kita untuk berkarya gitu. Dan Tiang, rentang bacaan Tiang memang sangat beragam gitu. Dan itulah bahan-bahan yang mendorong Tiang untuk menulis, karena percuma kita cuma membaca, kemudian hanya kita aja yang pandai, kita yang tahu ilmu tersebut, tapi kita tidak menuangkan lagi, membagikan itu kepada orang lain. Jadi itu yang menjadi motivasi saya. Lanjut Mas Andre. Ya, berbagai karya sudah Tiang buat. Ya, lanjut Mas Andre. Betul, Tiang menulis sejak SMA sampai sekarang, tidak putus-putus menulis karena memang salah satu warisan yang menurut Tiang tidak akan habis ya, tidak akan habis adalah warisan karya gitu. Kebayang karya kita tersebar di berbagai platform, dia tidak hanya berbentuk buku fisik tapi juga berbentuk karya digital, dan itu bisa diakses oleh orang sampai kapanpun selama dunia ini baik-baik saja gitu ya, selama internet juga masih ada gitu. Semoga nanti ketika Tiang pun sudah tidak ada, orang masih mendapatkan manfaat dari karya-karya tersebut. Lanjut Mas Andre. Nah ini tadi disebutkan
karya Tiang, 5 yang terpampang di sini, tapi sebenarnya 4 karya solo, karya tunggal gitu ya. Travelisius Lombok, buku pengalaman Tiang traveling keliling Lombok selama seminggu sendirian. Kemudian Ombak Oranye ini buku kumpulan puisi. Kemudian Rindu Lindu, kumpulan cerita pendek. Kemudian yang terakhir adalah Tolong Woli Tersesat. Ini buku cerita anak. Sebenarnya perjalanan dari buku-buku ini bisa menggambarkan kehidupan Tiang juga sebagai seorang pembaca, sebagai seorang manusia gitu. Di buku-buku sebelumnya, karena Tiang tulis ketika masih lajang gitu ya, ketika masih bujang, jadi memang isinya tuh cukup banyak petualangannya, cukup banyak kesana kemarinya gitu. Dan alhamdulillah sudah keliling ke berbagai provinsi di Indonesia gitu ya. Dan mungkin ini juga yang menginspirasi Tiang juga untuk menulis Tolong Woli Tersesat ini. Nah, khususnya buku cerita anak ini, Tiang tulis ketika Tiang sudah punya anak Tiang 2 gitu ya, laki-laki dan perempuan. Dan yang Tiang bayangkan adalah Tiang bisa memberikan legacy, memberikan warisan berupa karya ini kepada mereka. Bahkan untungnya kalau kita menulis buku, Bapak Ibu, hak kekayaan, hak cipta dari karya kita itu akan masih bisa dinikmati oleh anak-anak kita gitu. Kalau kita menulis dan kita mendaftarkan hakinya, kemudian diperjualbelikan karya ini, pun ketika saya sudah tidak ada, keturunan saya akan masih bisa menikmati royalti atau keuntungan dari penjualan buku ini. Lanjut Mas Andre. Ya, ini karya-karya Tiang yang lain berupa buku antologi yang jumlahnya sekitar 24. Bahwa Tiang memulai berkarya itu dari satu buku antologi, yaitu kumpulan cerita pendek. Waktu itu masih SMA, kemudian ikut sebuah lomba yang diadakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB. Itu adalah buku pertama Tiang gitu ya, yang resmi diterbitkan dalam sebuah buku antologi gitu. Itu tahun 2005 kalau tidak salah. Dari satu buku itulah kemudian lahirlah karya-karya yang terlihat di layar ini Bapak Ibu. Makanya itu sebuah proses, sebuah perjalanan, dan bagi Tiang kalau sudah membaca, sudah berdiskusi, sudah berpikir, sayang sekali kalau itu cuma cuma ada di angan-angan kita gitu, tidak kita abadikan dalam bentuk karya atau tulisan. Lanjut. Ya, saya juga menyunting buku ya, sudah ada berapa belas ya? 26 buku yang Tiang sunting. Jadi nanti kalau Bapak Ibu misal tertarik untuk menerbitkan karyanya, bisa hubungi Tiang, nanti bisa kita bicarakan bagaimana nanti proses penyuntingannya sampai nanti dia bisa terbit gitu ya, menjadi sebuah karya gitu. Lanjut Mas Andre. Ya ini buku anak, ada yang antologi, ya Tiang juga menulis cerita anak gitu ya, berupa cernak atau cerita pendek untuk anak-anak, itu sudah diterbitkan di 2 buku antologi. Kemudian Tiang juga menerjemahkan dari bahasa Sasak ke bahasa Indonesia, itu semua buku cerita anak. Kemudian ada yang ini, sampulnya kecil-kecil ini adalah terjemahan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, yang terjemahkan dari situs Storyweaver gitu ya. Teksnya dalam bahasa Inggris, kemudian Tiang coba terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Ini cara-cara Tiang untuk melatih kemampuan menulis, Bapak Ibu, bahwa menulis itu just write, menulis gitu. Menulis itu bukan dalam bentuk angan-angan, bukan dalam bentuk omong-omong, tapi Anda perlu menggerakkan tangan, entah menulis pakai ballpoint, entah mengetik pakai laptop. Nah, itulah menulis gitu. Ya. Jadi ini wadah, tidak cukup kita berbincang-bincang seperti ini, tapi kalau Bapak Ibu mau menulis, ya harus menulis gitu. Just write gitu. Menulislah. Dengan cara apa? Ya ambil ballpoint, ambil kertas, mulailah menuangkan ide. Kalau Bapak Ibu punyanya laptop, ketiklah di laptop. Kalau Bapak Ibu punyanya handphone, ketiklah di handphone gitu. Jadi jangan biarkan ide itu mengembara kemana-mana, kemudian dia menguap dan hilang gitu. Jadi segera tangkap dia,
dan abadikan dia ke dalam tulisan. Yang penting Bapak Ibu tulis aja dulu. Nanti masalah penyuntingan bisa kita lakukan belakangan. Lanjut Mas Andre. Nah, ini tolong wali tersesat. Jadi saya meminta tema ini untuk dibahas kepada Mas Andre karena saya ingin mendorong Bapak Ibu gimana caranya bahan bacaan yang jumlahnya 1.000 di perpustakaan Bapak Ibu itu bisa menjadi sumber inspirasi untuk, ayolah, masa sih kita tidak punya ide yang lokalitas, yang ada di sekeliling kita, tentang mungkin budaya budaya kita itu masa sih nggak ada yang bisa kita kita kemas dalam bentuk cerita anak-anak gitu. Jangan sampai anak-anak kita terpapar oleh konten-konten yang jauh dari budaya mereka, jauh dari lingkungan mereka gitu. Tapi mereka tidak mengenal apa yang ada di sekeliling mereka gitu. Makanya itu yang mendorong Tiang untuk nulis buku ini Bapak Ibu. Ini kenapa Woli, kenapa burung walet, nanti Tiang akan ceritakan pada bagian selanjutnya. Lanjut Mas Andre. Nah, niki alasan Tiang Bu, Bapak, para peserta Zoom, kenapa Tiang menulis? Pertama sih pengen menambah portofolio gitu. Jadi nggak tahu ya, Tiang bukan tipe penulis yang hanya menulis cerpen saja, atau hanya menulis puisi saja, atau hanya menulis novel saja. Tiang tipe penulis yang generalis gitu. Jadi banyak hal yang membuat Tiang tertarik gitu ya. Tiang punya ketertarikan yang cukup luas dalam berbagai genre penulisan, makanya Tiang mencoba berbagai genre tersebut gitu. Sebenarnya pertama pengen melatih diri juga gitu. Apakah Tiang sanggup bukan menaklukkan ya, tapi mencoba berbagai genre tersebut gitu. Kemudian portofolio yang pastinya Tiang pengen dikenal nanti, dan pengen dikenang ketika nanti sudah tidak ada lagi di dunia ini, pengen dikenang sebagai penulis yang telah menulis berbagai macam karya dengan berbagai macam genre gitu. Dan memang ada penulis-penulis juga yang seperti itu. Jadi nggak cuma Tiang sendiri yang seperti itu di dunia ini, tapi cukup banyak juga penulis besar yang mereka menulis berbagai macam genre penulisan. Bahkan ada yang nulis naskah drama, naskah skenario gitu ya. Itu mereka lakukan juga gitu. Kemudian poin kedua, Tiang ingin meninggalkan legacy atau warisan buat anak-anak gitu ya. Karena tadi Tiang sudah sampaikan, mungkin Tiang tidak bisa meninggalkan harta berupa materi gitu ya, yang banyak untuk anak-anak, tapi mungkin dengan karya-karya Tiang ini yang sudah Tiang kerjakan, total sekitar 60-an buku yang Tiang kerjakan, entah itu nulis buku tunggal, antologi, kemudian buku editan, kemudian terjemahan, itu Tiang berharap itu anak-anak Tiang bisa mengakses apa yang dikerjakan oleh ayahnya gitu. Kemudian yang ketiga, bahan read aloud. Nah, bahan read aloud, bahan untuk membacakan nyaring. Jadi kenapa Tiang terdorong menulis buku cerita anak ini? Karena kebetulan perpustakaan Lembah Hijau yang Tiang dirikan sejak kurang lebih 2 tahun yang lalu, gitu, yang dibantu oleh para relawan untuk mengelolanya, itu belakangan ini sering dikunjungi oleh TK-TK gitu, oleh sekolah-sekolah, terutama dari TK. Nah, ketika mereka berkunjung, tidak hanya bermain, senam, sarapan, tapi kami juga bacakan buku. Nah, Tiang ingin melalui buku yang Tiang tulis ini, sekaligus juga untuk mengenalkan kepada anak-anak ini bahwa adik-adik, ada loh anak-anak, ada loh profesi penulis, ya, dan penulis itu berada di depan kalian gitu. Nah, sehingga mungkin dengan kehadiran mereka, kemudian lingkungan juga support mereka di rumah maupun di sekolah, itu bisa membantu mereka terdorong juga untuk menjadi penulis-penulis bennya gitu. Makanya jadi dari satu karya ini, pertama bisa yang jadikan sebagai bahan bacaan gitu ya, bahan read aloud, kemudian perkenalkan profesi penulis kepada anak-anak.
Terus tentu saja mendorong bapak ibunya, para gurunya maksudnya, untuk juga apa ya, bersedia menyediakan ekosistem atau lingkungan yang literatif di sekolah gitu, dan juga di rumah. Jadi itu yang mendorong Tiang, kenapa Tiang menulis buku cerita anak ini. Lanjut Mas Andre. Nah, apa itu buku cerita anak, Bapak Ibu? Eh, Tiang yakin Bapak Ibu yang perpustakaan atau TBM-nya sudah tersedia buku-buku cerita anak ini, akan sangat mudah sekali mengidentifikasi mana buku cerita anak, mana ensiklopedi, mana non-fiksi, mana buku remaja, mana buku filsafat, dan lain sebagainya. Jadi yang paling simpel cara kita untuk memindahnya adalah biasanya buku cerita anak itu yang pasti dia kemasannya lebih sederhana dari segi teksnya gitu. Jadi dia tidak tidak terlalu banyak teksnya. Kemudian yang kedua adalah biasanya dia berilustrasi gitu ya. Ada gambar-gambar pendukung ceritanya. Kemudian dikemas biasanya berwarna gitu, colorful gitu. Apakah ada buku anak yang hitam putih? Ada. Yang bukunya hitam putih itu ada, tapi biasanya buku cerita anak itu full color alias berwarna. Kenapa? Karena tujuannya adalah untuk bisa menarik perhatian anak-anak untuk mau membaca. Karena anak-anak bukan mungkin sih, sudah ada risetnya, mereka tidak membaca teks dulu, tidak membaca huruf-huruf dulu, tapi mereka melihat gambar. Dari gambar itulah ada banyak teks yang sebenarnya masih bisa digali oleh orang tua yang mendampingi atau guru yang mendampingi anak-anak ketika membaca buku cerita anak tersebut. Kayak gitu. Jadi buku cerita anak ini yang pasti target pembacanya adalah anak-anak. Entah dia ditulis oleh anak-anak atau ditulis oleh dewasa. Tapi target utamanya adalah anak-anak dengan rentang usianya yang beragam. Kayak gitu. Lanjut Mas Andre. Nah, buku ini betul bahasanya biasanya lebih sederhana gitu ya. Tidak seperti penggunaan istilah dari orang-orang dewasa gitu ya. Nah, makanya sangat menantang juga kita menulis buku cerita anak ini Bapak Ibu. Kenapa? Karena mungkin kita biasa berkomunikasinya, kata-kata yang ada di kepala kita biasanya untuk kita sampaikan kepada sebaya kita atau untuk orang dewasa gitu. Dan ketika kita menulis cerita anak, mau tidak mau kita harus menyederhanakan lagi kosakata atau diksi atau pilihan kata yang akan kita pakai di dalam buku cerita anak ini. Dan itu sangat-sangat menantang. Makanya sampai ada seorang sastrawan mengatakan begini, saya lupa namanya, tapi akhirnya ini beredar di mana-mana, bahwa yang paling mudah adalah menulis skripsi. Yang paling sulit adalah menulis cerita anak. Ya, paling mudah adalah menulis skripsi, paling sulit adalah menulis cerita anak. Ini pengakuan dari sastrawan tersebut. Bayangkan sastrawan itu pun, saya lupa namanya, mohon maaf, mengakui bahwa menulis cerita anak ini sulit gitu Bapak Ibu. Ya kenapa? Karena banyak hal yang harus kita sederhanakan, kita harus menjiwai menjadi anak-anak dalam tanda petik ya, memelihara jiwa kanak-kanak kita dan berbahasa sesuai dengan bahasa mereka gitu. Dan seringkali karena kita usianya semakin tinggi gitu ya, semakin tua gitu ya, seringkali berbahasa kita juga sangat kompleks gitu, dan untuk membuatnya menjadi sederhana itu membutuhkan effort yang luar biasa gitu Bapak Ibu ya. Oke, lanjut Mas Andre. Nah, apa sih ciri buku anak itu Bapak Ibu? Yang pasti bahasanya sederhana, itu yang pertama ya. Bahasanya sederhana, makanya bahasa yang sederhana ini kita butuh bantuan editor juga, atau mereka yang terbiasa membaca buku cerita anak untuk mendeteksi apakah bahasa yang kita pakai dalam cerita itu sudah cukup menganak-anak, selipan istilah-istilah sebagai orang dewasanya gitu. Jadi Bapak Ibu, saran saya ya yang pertama adalah tulis saja dulu versinya Bapak Ibu, nanti kemudian
berikan naskah itu kepada orang yang Bapak Ibu percayai kemampuannya dalam menilai, ya, dan dengarkan masukan-masukan mereka, kemudian coba untuk menulis ulang lagi cerita Bapak Ibu. Itu ya, yang pertama. Jadi bahasan sederhana dan mudah dipahami. Yang kedua, biasanya itu pendek dan fokus pada satu konflik utama. Jadi di dalam buku cerita Wall-E Tersesat ini, Tolong Wall-E Tersesat ini, konflik utamanya adalah tersesat gitu. Jadi bayangkan anak-anak tersesat itu mereka pasti akan panik luar biasa. Dan itu saya coba bayangkan seandainya yang tersesat ini adalah seekor burung walet gitu ya. Gimana perasaannya, apa yang akan dia lakukan, apa yang dia pikirkan, tindakan-tindakan apa yang akan dia lakukan gitu. Itu yang coba saya bayangkan dan imajinasikan sebagai seorang penulis gitu. Jadi konfliknya cukup satu aja Bapak Ibu, jangan banyak-banyak gitu ya. Karena anak-anak juga butuh fokus untuk bisa menangkap, oh ini loh maksud dari buku cerita ini gitu. Kemudian poin yang ketiga mengandung pesan moral atau nilai positif. Nah, kalau Bapak Ibu baca nanti di buku Tiang ini, pesan moralnya adalah tentang persahabatan, kemudian menjaga lingkungan, itu Tiang ungkapkan di dalam ini gitu. Karena anak-anak tuh identik sekali dengan mereka berteman, dengan mereka punya sahabat gitu ya. Kemudian mereka saling bantu dan pesan itulah pesan yang universal inilah yang coba saya masukkan ke dalam buku ini gitu. Kemudian poin berikutnya bahwa di dalam buku cerita anak tokoh-tokohnya itu sering berupa hewan ya. Yang pertama sih anak-anak ya, anak-anak dulu ya, bahwa tokohnya adalah anak-anak karena yang akan baca adalah anak-anak. Kemudian tokohnya juga bisa hewan gitu, karena nggak tahu ya, hewan itu biasanya dibungkus dalam bentuk fabel, itu biasanya tuh anak-anak tuh punya ketertarikan gitu. Makanya kenapa buku-buku pembelajaran tentang membaca, atau flashcard mungkin namanya, atau bahan-bahan bacaan untuk usia dini itu, biasanya tuh ada ada karakter hewannya gitu. Ya, jadi tokohnya itu anak-anak, kemudian hewan, kemudian makhluk imajinatif gitu ya. Bisa berupa misalkan naga, bisa berupa peri, bisa berupa dwarf, itu apa ya? Makhluk-makhluk kecil kayak kayak gitu. Kurcaci. Biasanya di apa kurcaci, betul, dwarfs itu kurcaci, betul sekali. Nah itu biasanya itu yang akan muncul di dalam cerita anak gitu. Kemudian poin berikutnya menggunakan ilustrasi yang berwarna-warni, itu sudah mutlak ya Bapak Ibu. Jadi nggak bisa kayak cuma, ada sih memang ada seorang penulis yang mencoba untuk hanya menggunakan teks ya, teksnya tanpa ada gambar sama sekali gitu. Dia mencoba untuk melawan pakem standar penulisan buku cerita anak lah gitu. Jadi cuma ada teks di situ dan teksnya besar-besar di per halaman itu, dan itu bisa menjadi bahan bacaan nyaring juga tanpa ada gambar sama sekali di sana gitu. Tapi yang dominan adalah menggunakan ilustrasi alias gambar gitu yang berwarna-warni. Kemudian poin berikutnya yang terakhir adalah kita sesuaikan Bapak Ibu, ini kita nulis ini buat siapa nih? Buat anak PAUD kah? Buat anak SD kelas bawah kah? Atau SD kelas atas kah gitu? Ya, itu yang perlu kita coba bayangkan, bahwa menulis itu jangan cuma menulis saja, ya, tapi juga coba bayangkan siapa yang akan menjadi pembacanya gitu. Siapa yang akan menjadi audiens dari buku ini. Oke, lanjut, Mas Andre. Ya, ini yang berikan beberapa contoh. Ini jenis buku cerita anak itu bisa berupa dongeng. Kebetulan Tiang baru saja membeli buku kumpulan dongeng indah dari majalah Bobo ini. Tiang yakin Bapak Ibu tidak asing lagi dengan majalah Bobo. Itu dongeng ya. Banyak sekali dongeng-dongeng yang menarik di majalah Bobo. Kemudian ada fabel. Jadi Tolong Wall-E Tersesat, buku yang saya tulis ini jenisnya itu fabel. Jadi tokohnya hewan yang bisa menyerupai karakternya manusia, dia bisa ngomong, dia bisa mengeluh, dia bisa pokoknya menyerupai manusia lah gitu. Kemudian ada juga cerita rakyat, kita tidak asing lagi dengan
Putri Mandalika, kemudian apalagi nih cerita rakyat, Inak Tegining, Inak Teganang gitu ya kalau kita di Lombok. Kemudian apa tuh? Satu lagi saya lupa. Judulnya itu kalau bahasa Indonesianya adalah Sandal Kulit Kerbau. Ya, itu juga Oh, iya. cerita cerita rakyat yang khas sekali yang ada di Sasak ini gitu. Lanjut Mas Andre. Kau nih. Kalau lampa apa? Lampak lendong kau. Lampa lendong kau, betul sekali. Ya, kulit sandal kerbau. Lanjut Mas Andre. Nah, cerita anaknya lain Bapak Ibu adalah cerita keseharian anak-anak dan ini mungkin yang paling gampang kita observasi ya. Kalau Bapak Ibu punya anak kecil gitu ya, seperti Tiang punya anak umur 5 tahun dan 10 bulan. Jadi kebiasaan anak-anak Tiang lah yang Tiang amati juga gitu. Dan itu bisa menjadi bahan yang tidak akan habis-habisnya Bapak Ibu pakai untuk mencari ide menulis cerita anak. Kayak gitu ya. Kemudian satu lagi ada cerita fantasi. Jadi ini ada seorang penulis namanya Mbak Maya Lestari tahun lalu apa tahun ini ya mendapatkan eh, Writers of the Year dari IKP Awards gitu ya. Eh, Beliau menulis tentang tsunami di Aceh, tapi dia bayangkan bahwa tsunami itu gelombang laut itu adalah sebagai sebuah seekor naga gitu ya, seekor naga yang menggulung manusia kayak gitu. Nah, bayangkan, jadi dia sebagai seorang penulis membayangkan ombak yang sangat besar bernama tsunami itu adalah raksasa laut dan dia menyebutnya itu si Semong ya. Dan ini bisa menjadi apa ya cerita kearifan lokal masyarakat Aceh tentang bagaimana mengenalkan tsunami dan tanda-tandanya dan anak-anak harus bagaimana ketika gempa terjadi dan kemudian ada gelombang laut yang besar muncul setelah itu gitu. Dan itu pesan itu bisa dimasukkan lewat cerita anak ini gitu. Oke, lanjut Mas. Nah, siapa sih Bapak Ibu yang mengerjakan buku cerita anak? Jadi ini secara umum Bapak Ibu yang pasti butuh penulis ya, penulis, kemudian butuh ilustrator. Jadi Bapak Ibu harus menulis naskah dulu, baru diserahkan ke ilustrator gitu. Karena ilustrator tidak akan bisa eh, menggambar gitu ya kalau tidak ada panduan berupa ceritanya gitu. Dan ilustrator pun dia harus membaca naskah itu berkali-kali, kemudian membayangkan sequence alias urutan peristiwanya seperti apa, barulah kemudian dia bisa membuat sketsa gitu. Jadi dia tidak langsung mewarnai Bapak Ibu ya, tapi membuat sketsa dulu dan sketsa itulah yang kemudian didiskusikan dengan penulis gitu. Jadi pengalaman saya menulis Tolong Wali Tersesat ini, saya tulis naskahnya dulu Bapak Ibu, kemudian bayangkan kira-kira per halamannya ada teksnya apa saja, ada dialog apa saja, kemudian draft naskah itulah yang saya serahkan kepada ilustrator. Ada istilahnya itu kalau di dalam penulisan buku cerita anak ini adalah storyboard atau papan cerita Bapak Ibu. Jadi papan cerita itu berupa tabel yang berisi halaman satu misalkan, kemudian kolom berikutnya teks. Teksnya apa nih di dalam halaman satu itu gitu. Kemudian kolom berikutnya adalah ilustrasi ya. Jadi Bapak Ibu bisa memberikan semacam deskripsi ilustrasi sebagai panduan bagi ilustratornya. Nah, storyboard ini sangat lazim ya di dunia animasi juga mereka butuhnya storyboard, bahkan di film juga ya tidak sedikit juga yang menggunakan storyboard gitu. Nah, di buku cerita anak juga sangat-sangat penting keberadaan storyboard ini. Jadi papan cerita gitu ya. Lanjut Mas Andre. Nah, kalau sudah naskahnya ditulis, kemudian naskahnya ada ilustrasinya, ya, baru kemudian kita storekan ke layouter alias penata letak. Jadi dia yang nanti menata letak buku itu teksnya, penempatan teksnya di mana, ukuran fontnya di mana, seberapa besar gitu ya.
itu tugasnya layouter atau penata letak. Jadi buku itu ketika dibolak-balik, dia akan nyaman dibaca, mudah dipahami, dan juga tentu saja memberikan impresi, memberikan kesan yang baik kepada pembacanya gitu. Itu tugas dari layouter. Penting sekali keberadaannya. Jadi eh, rangkaian rangkaian penerbitan buku cerita anak ini, jadi di balik sebuah buku gitu ya, di balik satu buku, Bapak Ibu, itu kerjaan banyak orang sebenarnya. Ya, ada banyak orang yang bekerja di balik satu buku itu. Makanya kita perlu sekali menghargai sebuah karya, perlu sekali menghargai keberadaan buku, dan yang tentu saja ya kita harus memanfaatkan buku itu untuk kita bacakan, untuk kita amalkan isinya lah kayak gitu. Barulah terakhir prosesnya adalah dicetak, percetakan. Ya, di sini kalau nanti Bapak Ibu mau nanya tentang percetakan, tentang layouter, ilustrator, nanti bisa kita diskusikan di belakang. Lanjut Mas Andre. Nah, oke Bapak Ibu, saya akan mencoba masuk khusus ke buku Tolong Wali Tersesat ini. Nanti setelah itu kita akan berbincang-bincang gitu ya. Lanjut Mas Andre. Bagaimana saya menemukan ide Tolong Wali Tersesat? Jadi saya di Lembah Hijau, di Ijo Balit, itu kan ada danau di sini, ada bekas kolam renang juga. Kemudian hanya jaraknya 1 kilometer dari laut, dari pantai gitu ya. Makanya di sini walet itu tuh habitatnya cocok sekali mereka tinggal di sini gitu. Kemudian di Lembah Hijau ini juga ada sarang-sarang walet gitu ya, berupa bangunan dari beton gitu, gelap di dalamnya, dan mereka bersarang di sana. Nah, suatu ketika ada satu burung walet itu yang nyasar ke perpustakaan gitu. Saya lagi duduk-duduk, kemudian saya lihat dia nyasar, dia di pojokan di perpustakaan gitu. Saya bertanya-tanya kan ini dia ngapain kok sampai nyasar, kemudian dia kayak mau terbang tuh baik lagi ke sana gitu. Apa yang bikin dia sampai nyasar, terpisah dari kawanannya gitu. Nah, itu Bapak Ibu, jadi hal-hal semacam itu, hal kecil sebenarnya sepele sekali. Saya cuma lagi duduk-duduk santai di perpustakaan, kemudian melihat burung walet itu nyasar di pojokan, saya langsung, wah ini nih kayaknya sangat bisa nih menjadi sebuah cerita gitu. Kemudian lanjut Mas Andre, ya. Jadi kita menulis cerita anak itu terinspirasi dari hal sekitar kita Bapak Ibu. Jadi tinggal masalah kepekaan aja gitu. Kemudian yang kedua adalah mengembangkan karakter. Jadi ketika saya sudah dapat idenya nih, ini ada burung walet tersesat. Kemudian yang saya lakukan berikutnya adalah membayangkan si burung walet ini menjadi tokoh atau menjadi karakter utama di dalam cerita saya gitu. Kira-kira siapa ya namanya? Kira-kira dia walet yang berusia berapa tahun ya? Gitu. Kemudian apa sih karakteristik fisiknya, ciri-ciri fisiknya seperti apa? Itu kemudian saya coba riset gitu Bapak Ibu ya, cari tahu tentang karakter yang mau saya bikin ini. Karena buku cerita anak dia butuh tokoh gitu. Siapa yang akan diikuti terus kisahnya oleh pembaca anak-anak ini gitu. Makanya itu perlu yang namanya karakter atau tokoh utama. Nanti baru kita kembangkan karakter-karakter pendukung di sekeliling si tokoh utama ini gitu. Lanjut Mas Andre. Nah, jelajahi berbagai kemungkinan. Jadi maksudnya adalah kira-kira ini apa sih kemungkinan-kemungkinan perjalanan yang dialami oleh si tokoh utama, dia akan bertemu sama siapa, dia akan nyasarnya kemana, kemudian ketika dia mengalami nyasar-nyasar satu, nyasar dua, nyasar tiga itu, kira-kira kira-kira bagaimana perasaannya. Nah, itulah yang coba saya jelajahi gitu, Bapak Ibu ya. Jadi dari karakter itu kita coba selami lagi lebih dalam, kira-kira apa kemungkinan-kemungkinan yang akan dialami oleh si tokoh utama ini. Bapak Ibu sebentar ya, jeda sedikit, saya mau matikan mikrofon, ini ada urusan sedikit saja.
Oke, baik Bapak Ibu, mohon maaf ada sedikit jeda. Jadi itu kita harus mencoba mengeksplorasi kira-kira apa saja yang akan dialami oleh si tokoh utama ini gitu. Kemudian lanjut Mas Andre, ini tinggal sedikit lagi, insya Allah 10.30 eh, PPT saya selesai. Nah, pesan moralnya apa nih gitu. Jadi apakah cerita anak perlu pesan moral gitu ya? Mungkin ini jadi pertanyaannya dulu ya. Saya pernah hadir di Ubud Writers and Readers Festival di Bali gitu. Kemudian ada satu panel yang saya ikuti tentang cerita anak gitu ya. Narasumbernya adalah seorang penulis cerita anak dari Bali yang senior gitu. Kemudian dia menyatakan begini bahwa ya yang namanya moral itu sangat-sangat penting disisipkan di dalam cerita anak karena anak-anak ini kan butuh landasan gitu, butuh butuh apa ya, butuh fondasi kita mau mengajarkan apa sih kepada mereka gitu, kita mau menyampaikan pesan apa sih kepada mereka ya, dan itu menyampaikan pesannya tentu saja harus dikemasnya bukan dikemasnya dalam bentuk cerita gitu. Jadi bukan kayak menasehati atau menggurui. Karena pada dasarnya anak-anak sebenarnya tidak senang mereka digurui gitu. Tapi Bapak Ibu sampaikan aja cerita ke mereka. Mereka pasti akan menyimak dengan jenak gitu ya. Tanpa perlu dinasehatin ini itu gitu. Kita sebagai orang dewasa pun kalau dicekokin dengan nasihat juga kita kadang-kadang bosan atau kadang-kadang muak gitu ya. Nah, anak-anak juga sebenarnya begitu gitu. Just tell the stories, sampaikan aja ceritanya. Dan mereka kalau menikmati ceritanya, masuk dan hanyut ke dalam ceritanya, mereka pasti akan mendapatkan sesuatu dari cerita tersebut gitu. Apalagi ketika terus disampaikan, diceritakan berbagai macam buku ya, akan banyak pelajaran yang akan bisa mereka ambil sendiri secara mandiri tanpa perlu dituntun oleh orang dewasa kayak gitu. Ya. Nah, pesan moral apa yang saya sampaikan di cerita Woli ini? Tadi saya sampaikan ada isu lingkungannya, bahwa jangan membakar sampah lah gitu, karena itu akan mengganggu asap, itu akan sangat mengganggu burung-burung walet gitu ya. Kemudian pesan yang lain adalah tentang persahabatan gitu, bahwa Wally ditolong oleh kawan-kawannya sehingga dia bisa sampai kembali ke sarangnya dengan aman dan nyaman. Itu. Lanjut, tinggal sedikit. Jadi Bapak Ibu, ini semua tentang imajinasi dan kreativitas. Anak-anak itu imajinasinya luar biasa, kreatifnya juga luar biasa, bahwa mereka sebenarnya lahir sebagai born to be creative gitu. Jadi mereka lahir sebagai orang yang kreatif sebenarnya gitu. Namun dalam perjalanan mereka menjadi dewasa, seringkali imajinasi dan kreativitas mereka itu dibatasi dan akhirnya terbatas dan akhirnya mereka tidak menjadi kreatif lagi gitu. Sehingga yang terjadi apa? Mereka sumpek menjadi orang dewasa, gagasan-gagasannya tidak ada, kurang gitu ya. Kemudian ketika menjalani hidup, dia juga kurang fleksibel, kurang bisa menemukan ide-ide baru untuk menyelesaikan problem-problemnya dia gitu. Nah, sebenarnya ini yang perlu kita jadi bahan concern kita ya Bapak Ibu. Bagaimana caranya untuk menumbuhkan kreativitas ini, imajinasi ini anak-anak penting sekali karena dunia akan semakin complicated, dunia uh, akan semakin banyak yang mereka hadapi gitu ya. Kalau kita tidak membekali mereka dengan kreativitas, dengan imajinasi untuk bisa melihat jauh ke depan, itu akan sayang sekali menurut saya. Apalagi pemerintah kita menggaungkan Indonesia Emas 2045. Kalau sekarang 2025 berarti sekitar 20 tahun lagi kita akan mencapai Indonesia Emas itu. Nah, bayangkan Bapak Ibu kalau kita dari sekarang sudah menanamkan kebiasaan membaca buat anak-anak kita gitu ya. Bayangkan mereka akan menjadi orang-orang yang kreatif, yang solutif, yang cerdas, yang inovatif
Sehingga problem-problem yang nanti mereka temui di zaman mereka nanti itu mereka bisa dengan lebih mudah untuk menyelesaikannya. Gitu. Terakhir, lanjut Mas Andre, riset ya. Bapak Ibu, sekalipun ini cerita fiksi, cerita khayalan ya, kita menyebutnya buku cerita gitu. Jangan lupakan yang namanya riset. Kita juga tidak bisa ngawur-ngawur bikin cerita Bapak Ibu. Bahkan tadi ada contoh Semong si raksasa laut itu penulisnya juga riset ya. Saya berteman dengan Mbak Maya Lestari GF di media sosial, jadi saya tahu proses penulisan buku-bukunya. Jadi yang dia tidak bisa lepaskan dari para penulis adalah yang disampaikan kepada para penulis adalah riset, riset, dan riset. Jadi sekalipun ini buku fiksi atau menghayal gitu ya Bapak Ibu, anggap hayalan gitu. Jangan lupa basis risetnya itu harus diperkuat gitu. Caranya gimana? Ya baca buku-buku non fiksi, kemudian jelajahi internet, juga baca mungkin ensiklopedi atau tanya juga ChatGPT gitu ya. Jadi ChatGPT itu juga bisa Bapak Ibu tanyai untuk melakukan riset di sana, tapi bukan untuk melakukan penulisan di dalam naskah ya, tapi hanya membantu untuk riset saja. Jadi itu yang perlu Bapak Ibu lakukan. Terakhir, Mas Andre, ini saya bilang terakhir-terakhir terus ya. Mulailah menulis. Ya, Bapak Ibu, mulailah menulis. Eh, Menulis itu ada yang bilang sulit, ya betul memang sulit gitu ya. Tapi kalau tidak dimulai, kalau Bapak Ibu tidak melihat tulisan tangan Bapak Ibu, ya itu tidak disebut menulis gitu. Atau Bapak Ibu tidak mulai mengetik touch keyboardnya gitu ya, itu tidak bisa dikatakan menulis gitu. Jadi tulislah, tulislah gitu. Jangan menunggu sempurna ide itu gitu baru Bapak Ibu tulis, karena biasanya nanti eh, selang beberapa menit ke depan aja itu sudah berganti lagi apa yang ada di kepala kita gitu. Jadi kalau merasa menemukan gagasan yang menarik gitu ya, yang Bapak Ibu juga tertarik gitu ya, segera amankan dia, segera tulis dia gitu. Jangan diabaikan, jangan sampai itu lenyap, hilang tak berbekas, kemudian kita pusing juga kembali mencari-carinya gitu. Tadi apa ya? Tadi apa ya gitu. Ya, jadi eh, buatlah satu kebiasaan ketika dapat ide itu Bapak Ibu, mungkin yang paling gampang adalah handphonenya Bapak Ibu gitu ya, ada WhatsApp juga di situ, kirimkan ide itu ke WhatsApp ke nomor Bapak Ibu sendiri gitu. Kirimkan ide itu, simpen dia di sana. Nanti kan sangat bisa kita akses kembali, kemudian untuk kita kembangkan, untuk kita pikirkan kembali, imajinasikan kembali, sampai akhirnya kita bisa menulisnya menjadi sebuah draft cerita yang utuh kayak gitu. Ya, gitu Bapak Ibu. Oke, Mas Andre, slide berikutnya. Oke, belum ya, belum di ini ya. Oke, Bapak Ibu, cukup sekian dari Tiang. Terima kasih banyak. Semoga apa yang Tiang sampaikan dan apa yang akan kita diskusikan setelah ini bisa memberi manfaat buat Bapak Ibu. Bagi yang ingin berkomunikasi dengan Tiang, bisa menghubungi Instagram @laluabdulfatah, juga bisa berteman lewat Facebook, lalu Abdul Fatah, nama Facebook Tiang, atau menghubungi nomor WhatsApp, mungkin nanti bisa dicatat, bisa dikirimkan file ini, ya, atau minta sama Mas Andre sebagai penyelenggara kegiatan ini. Sekian dari Tiang, mohon maaf kalau ada yang salah, Bapak Ibu, silakan kita bisa berdiskusi. Yang senang wadah ini diadakan, semoga makin banyak penulis cerita anak yang lahir dari Lombok Timur. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi Oh, wabarakatuh. ya wabarakatuh. luar biasa. Terima kasih kepada Mami Fatah, luar biasa. Kita jadi tahu nih, ternyata dalam produksi sebuah buku cerita anak itu banyak sekali yang terlibat. Tadi selain penulis, ada juga istilahnya tadi eh, ilustrator, ada layouter dan seterusnya ya. Ternyata banyak yang terlibat dan bagaimana buku-buku anak ini bisa
menarik sekali, dan kita lihat memang bukan ini penuh imajinasi ya. Kadang mengambil tokoh hewan gitu ya, atau tokoh-tokoh yang abstrak ataupun apapun tuh tokoh karakter anak-anak, sehingga ya itulah unik sekali memang khusus untuk buku anak ini ya. Nah Mami, ini di Iya. kolom chat juga sudah banyak pertanyaan-pertanyaan ini Mi. Mungkin kita Oke, bisa bacakan dulu ya. Yang boleh. pertama dari Ibu Ida Susanti di DPKP Provinsi NTB bertanya, apa saja do and don't dalam tata bahasa untuk cerita anak? Nah, mungkin bisa langsung dijawab Mami. Oke, do's and don'ts. Ya, baik, Ibu Ida, terima kasih. Jadi dalam buku cerita anak ini saya tidak akan hanya sampaikan dari bahasanya ya, tapi juga dari ilustrasinya. Yang pasti kalau dari segi bahasa Bapak Ibu, yang harus kita hindari adalah menggunakan kata-kata makian, kata-kata kasar gitu ya. Misalkan, mohon maaf nih, hei bangsat gitu ya, atau kita nyumpak-nyumpak gitu ya, sumpah-sumpah gitu, itu sangat-sangat dihindari di dalam penulisan buku cerita anak. Karena apalagi misal kayak gini Bu, Eh, misalkan tokoh ceritanya mereka saling menyebut nama orang tuanya aja dalam teks saling ejek gitu ya, itu juga sangat tidak boleh karena nanti mereka yang akan membaca anak-anak kecil ini mereka akan mudah sekali meniru ya, itu akan mereka membaca masuk alam bawah sadarnya, kemudian oh ternyata boleh ya kita melakukan pembulian, boleh ya kita mengejek orang dengan kata-kata yang kasar. Nah, itu yang pertama ya, penggunaan kata-kata yang kasar gitu ya. Kemudian penggunaan kata-kata yang melecehkan gitu ya, melecehkan atau yang mengandung unsur pornografi, itu juga sangat-sangat eh, perlu menjadi rambu-rambu Bapak Ibu ketika menulis gitu. Kemudian yang ketiga, bahasanya. Nah, ini penggunaan bahasa ini hindari menggunakan bahasa-bahasa yang terlalu menggurui atau menasihati. Bapak Ibu sebagai orang dewasa, sebagai orang tua mungkin ya, kemudian menulis cerita anak. Jangan sampai kebiasaan kita untuk nyuruh-nyuruh anak kita atau nyuruh murid kita ya, itu kita masukkan ke dalam uh, cerita-cerita kita gitu. Terus di dalam ceritanya pun ketika si anak, maksudnya karakter atau tokoh utamanya mungkin mencari solusi gitu ya untuk menyelesaikan problemnya dia, jangan sampai kita menghadirkan orang dewasa yang menyelesaikan masalah mereka gitu. Ya, ini kita cukup mungkin secara intuitif ya menghadirkan tokoh kakek, nenek, paman, bibi, atau bahkan ayah ibu yang menyelesaikan problem si tokoh utama di dalam cerita kita gitu. Mohon itu dihindari. Yang harus dilakukan adalah bagaimana caranya mendorong si tokoh anak-anak ini atau tokoh utama di dalam cerita anak ini, merekalah yang menyelesaikan masalah mereka sendiri di dalam cerita itu. Jangan sampai ada pahlawan kesiangan bernama orang dewasa yang menyelesaikan masalah si tokoh anak-anak ini. Ya, jadi yang menyelesaikan itu adalah si tokoh anak itu sendiri. Atau tokoh utama kalau dia berupa hewan, ya si tokoh utama ini siapa? Misalkan Wall-E gitu ya. Ya dia yang menyelesaikan masalahnya sendiri gitu dengan mencoba terbang, terus terbang, terbang, terbang sampai ketemu kawan-kawannya, dan akhirnya mereka bareng-bareng masuk ke sarang, tapi muncul lagi konflik di sana, ada orang yang membakar sampah, sampai muncul asap, dan itu mengganggu mereka. Nah, itu ya. Kemudian, itu dari segi bahasa. Kemudian dari segi ilustrasi, ya nanti perlu Bapak Ibu juga punya pemahaman terkait dengan ilustrasi ini, bahwa sampaikan kepada ilustratornya untuk menghindari ya adegan-adegan kekerasan secara eksplisit di dalam ilustrasinya, ya adegan-adegan kekerasan yang mungkin kayak nginjek lah, mukul lah, gebuk lah, narik temennya lah sampai jatuh segala macam, itu tolong dihindari uh, pengilustrasian seperti itu. Ada banyak cara untuk menggambarkan itu, dan kalau ilustratornya punya referensi yang luas,
penulisnya juga sama-sama punya referensi yang luas dan bisa memberi masukan-masukan kepada ilustratornya, hal-hal semacam itu akan sangat bisa kok dihindari gitu. Kemudian yang pastinya gambarnya juga tidak mengandung unsur pornografi gitu ya Bapak Ibu. Jadi misalkan bahkan sekadar pusernya kelihatan atau mohon maaf nih pantatnya si tokoh kelihatan, itu big no gitu ya. Itu tolong dihindari. Disampaikan kepada ilustratornya, Bapak Ibu. Jadi adegan kekerasan sebenarnya sangat-sangat umum sih tentang larangan-larangan yang biasanya ada di penerbitan sebuah buku. No sara ya, suku agama ras antar golongan, tidak ada kalimat-kalimat bullying gitu. Kemudian unsur-unsur pornografi itu tolong hindari dari penulisan buku cerita anak ini. Wah, luar Kurang biasa. lebih itu Mas Andri. Iya, Mi. Wah, banyak sekali kita dapatkan ilmu dari Mami nih. Nah, begini, Mi. Pengalaman kami juga, Mi. Pernah menemukan sebuah buku anak nih, Mi. Buku Ya. bacaan anak, mungkin untuk usia kelas bawah ya, SD gitu ya, untuk kelas 1, kelas 2. Misalnya ada buku itu menggunakan kata-kata yang mungkin anak-anak belum pahami, Mi. Contohnya, wah, aroma kue itu menguar kemana-mana. Nah, ada kata menguar misalnya. Macan itu menyelinap di antara semak-semak belukar. Nah, menyelinap misalnya, itu kan mungkin belum diketahui ya oleh anak-anak usia mereka artinya. Bagaimana nih menurut tanggapan Mami? Apakah itu memang diperbolehkan misalnya untuk menambah kosakata anak, jadi anak tertarik untuk mengetahui artinya misalnya, atau sebenarnya baiknya ya diganti dengan kata yang lebih familiar dengan usia mereka begitu nih. Nah, bagaimana nih menurut tanggapan Mami? Oke, Mas Andre. Kalau jumlah kata-kata sulit itu tidak banyak, mungkin ada 1, 2, 3, gitu ya. Itu sangat diperbolehkan di dalam cerita anak gitu, ya. Asalkan jangan satu halaman aja sudah cukup banyak kata sulitnya. Nah, itu yang perlu dihindari. Kalau cuma 1, 2 dan kita menyebarnya ya, kata-kata yang tidak familiar itu kita sebar di dalam ceritanya. Nah, itu bisa menjadi peluang buat anak-anak untuk mengetahui kira-kira artinya apa ya gitu. Dan itu kalau anak-anak yang kritis, dia pasti akan bertanya sama orang tuanya, dia pasti akan tanya sama gurunya, Bu Guru, ini maksudnya apa ya? Atau Mami gitu ya, saya dipanggil Mami sama anak saya, Mi, ini maksudnya apa gitu. Nah, itu kita juga perlu mengenalkan kata-kata sulit di dalam buku cerita anak yang kita tulis, asalkan secara porsi, secara kuantitas dia tidak kita tidak kayak apa ya, kayak numpuk kata-kata itu gitu. Jadi bisa kita kenalkan sedikit demi sedikit, atau kita sebar dia kayak gitu Mas Andre. Karena ini juga akan menjadi kesempatan bagi orang dewasa yang mendampingi anak-anaknya yang membaca buku tersebut untuk terjadi interaksi gitu. Ya. Dengan adanya pertanyaan terkait kata yang mungkin tidak familiar buat mereka, Ya. itu akan menciptakan kesempatan untuk berdialog sama orang dewasa, entah itu orang tuanya, entah itu gurunya, entah itu pendamping yang lain, entah kakak, atau siapapun yang di rumah kayak gitu. Jadi sangat-sangat boleh Mas Andre, asalkan tadi ya term and condition-nya adalah tidak langsung kita apa ya tumpuk di satu halaman kata-kata sulit itu, atau kita sebar dia, atau syukur-syukur kalau dibuatkan semacam kamus kecil nanti di halaman belakang gitu. Iya, iya. Betul. Kamus Ya, kecil di halaman belakang terkait dengan kata-kata sulit itu. Makanya kita menulis buku itu butuh juga bantuan editor, butuh pembaca yang lain untuk bahkan ketika Bapak ini ya pengalaman ada namanya uji keterbacaan Bapak Ibu. Ya, pengalaman saya menjuri di Balai Bahasa Provinsi NTB selama 3 tahun berturut-turut ini. Jadi setelah buku itu ditulis, diilustrasikan, di layout, kemudian dicetak, itu biasa ada dummy-nya.
dummy itu jadi kayak masih cetakan mentahnya, belum untuk diproduksi secara massal. Nah, dummy inilah yang kemudian diberikan kesempatan kepada anak-anak SD ya lewat forum bernama uji keterbacaan. Jadi anak-anak SD itu diundang di sebuah tempat, kemudian mereka diberikan dummy buku itu, kemudian mereka baca. Nah, nanti ya para staf dari dari Balai Bahasa itu kemudian mencatat kira-kira kamu paham nggak, kamu mengalami kesulitan nggak ketika membaca ini gitu. Kemudian nanti itu sebagai bahan evaluasi mereka untuk mengedit ulang naskah tersebut. Kayak gitu sih Mas Andre, Bapak Ibu. Siap-siap Mami, luar biasa ya. Nah, ternyata kita banyak mendapatkan pengetahuan ini dari para Mami. Lanjut Mami, ada masih banyak pertanyaan di kolom chat. Lanjut pertanyaan selanjutnya dari Ibu Nur Lailani di DPKP NTB juga. Bagaimana tips membangun minat untuk menulis bagi kesehariannya yang berada di lingkungan bahan bacaan atau buku? Nah, ini. Ya, artinya bagi mereka yang berkecimpung di dunia buku ya kayak pustakawan gitu ya Bu ya. Betul, betul nih. Beliau ini pustakawan di Provinsi NTB. Wah, siap, luar biasa. Ibu Nur Lailani, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Yang pikir tidak ada alasan bagi kita, apalagi yang dekat sekali dengan buku, setiap hari kita ketemu dengan buku gitu ya, untuk kemudian kita tidak punya gagasan dalam menulis gitu. Dan untuk menumbuhkan habit itu menurut saya adalah pertama, kalau ibu punya apa ya motivasinya tuh harus dipupuk terus gitu. Kayak ada seorang narasumber yang pernah menyampaikan di sini di Lembah Hijau, dia bilang bahwa hidup itu perlu dipupuk motifnya. Hidup itu adalah tentang motif gitu. Nah, ibu dan bapak ibu yang ada di ruang Zoom ini perlu mempertebal motifnya. Kira-kira saya nulis ini buat apa ya gitu? Buat apa? Buat siapa? Ada nggak bayangan tentang siapa yang akan membaca tulisan saya ini? Kemudian kira-kira kebermanfaatan apa yang akan orang peroleh lewat tulisan saya ini? Nah, jadi itu perlu apa ya? Dipikirkan, diolah, kemudian itu akan bisa menjadi bahan bakar yang luar biasa gitu bagi Bapak Ibu untuk menulis. Apalagi setiap hari kita yang kerja di perpustakaan termasuk Tiang gitu ya, melihat buku di sekeliling Tiang, berpikir gitu loh, masa sih cuma orang lain aja yang menulis, kemudian saya membaca tulisan mereka, bahkan mohon maaf nih ada yang sudah meninggal juga, tapi bukunya masih bisa kita baca gitu loh. Nah, kita perlu kayak menanamkan motif-motif kecil itu dan kumpulkan dia dan tebalkan dia di dalam diri kita sehingga kita punya kita punya amunisi, kita punya energi yang besar untuk terus menulis gitu. Dan menulis ini Bapak Ibu, dia nggak mesti harus jadi tulisan yang sophisticated, yang canggih, yang wah gitu. Tapi menulis kesehariannya Bapak Ibu sebagai pustakawan atau pengelola TBM, itu juga sangat bisa dikisahkan gitu. Ya, jadi Bapak Ibu, ide itu tidak habis-habisnya, apalagi kita dekat sekali dengan buku. Ketika Ibu membaca sebuah buku yang bagus sekali, biasanya tuh, kalau saya pribadi itu biasanya saya akan ke trigger untuk menulis gitu. Tidak persis, tapi terinspirasi aja dari buku yang, wah ini bagus sekali, kok gini caranya menceritakan ya, idenya tuh keren banget gitu. Dan akhirnya saya terdorong juga untuk menulis gitu. Hal-hal semacam itu yang perlu kita jadikan sebagai sebuah habit, kebiasaan, dan Bapak Ibu, tolong kalau sampai diperjuangkan itu naskahnya menjadi sebuah manuskrip gitu ya, bahkan menjadi buku cetak gitu. Itu akan memberi kebahagiaan yang boleh saya bilang tidak bisa dibeli dengan uang gitu, kepuasan batin gitu ya. Dan bayangkan ketika orang lain membacanya, let's say dalam hal ini buku cerita anak gitu, anak-anak membacanya, mereka senang, mereka antusias gitu. Kemudian muncul pertanyaan-pertanyaan dari kepala mereka hanya gara-gara buku yang kita tulis itu priceless Bapak Ibu. Itu nggak bisa dibayar dengan rupiah gitu. Itu sih. Siap, Mami. Luar biasa berharganya
buku Terima bacaan anak ini kasih, ya. Mami. Sama-sama, Bu. Kita lanjut Mami ke pertanyaan selanjutnya di kolom chat dari Mbak Susiana dari Perpustakaan Desa Sakra. Wah, boleh Iya. banget nih diterapkan di perpustakaan, melatih anak-anak untuk menulis. Tapi masih bingung mulai dari mana? Apakah ada Ya. saran? Oke, oke. Mbak siapa? Susanti ya? Susiana, Mbak Susiana. Susiana. Oke, Mbak Susiana, jadi Tiang sejak 2014 itu mengajar anak-anak menulis kreatif gitu ya. Waktu masih tinggal di Surabaya, Tiang gabung di sebuah sekolah menulis kreatif untuk anak-anak dan remaja, dan juga ngajar-ngajar ekskul menulis di sekolah-sekolah gitu. Jadi metode yang Tiang lakukan, Tiang cukup banyak menggunakan gambar sebenarnya. Jadi ada gambar gitu ya, kemudian bahkan ada gambar berseri, tidak ada teksnya, ya Bapak Ibu bisa googling gitu ya. Kemudian dorong anak-anak untuk merangkai gagasan dari gambar tersebut gitu. Ya, apalagi Mbak Susiana di Perpusdes yang tahu juga ada bimbelnya gitu, ya mengajak anak-anak belajar. Nah, coba deh diterapkan itu gitu. Jadi no text, tidak ada teks, tapi sodorkan gambar. Kalau selama ini kan mungkin anak-anak diajak mewarnai. Nah, sekarang ajak mereka untuk berimajinasi dan menulis cerita dari gambar tersebut. Bisa dengan satu gambar dulu ya, kemudian ceritakan apa yang ada di gambar tersebut. Kemudian itu yang pertama. Yang kedua, bisa menggunakan gambar berseri. Jadi gambar yang ada ceritanya gitu ya, tapi tidak ada teksnya. Nah, mintalah anak-anak untuk menulis teksnya gitu, ya. Kemudian nanti lama-lama, ya, lama-lama anak-anaklah yang menulis ceritanya, mereka juga yang menggambar. Jadi bukan komik ya, tapi kayak tulisan atau cerita berilustrasi gitu. Jadi kita memulai dari gambar, mereka menulis teks, menulis cerita, kemudian sekarang dorong mereka kalau di level yang lebih tinggi lagi, dorong mereka untuk menulis ceritanya, kemudian mereka yang membuat ilustrasinya sendiri gitu. Nah, jadi akhirnya kan ada tahapan, ada proses gitu. Ada tahapan-tahapan yang bisa dilewati oleh anak-anak ini, sehingga lama-lama syukur-syukur kalau Perpusdesnya mendorong sampai menerbitkan karya anak-anak tersebut, meskipun cuma cuma di print pakai printer, kemudian dijilid biasa, tapi apresiasinya itu adalah ketika anak-anak buku mereka yang sederhana itu diluncurkan, diundang masyarakat, diundang orang-orang yang berkecimpung di dunia buku, itu akan menjadi reward yang luar biasa buat anak-anak. Ada contoh di pondok pesantren di Renco di Kelayu, ya santri-santrinya yang notabene masih SD gitu ya dan SMP, itu mereka didorong untuk menulis cerita dan menggambar sendiri ilustrasinya gitu. Kemudian Bapak Ibu tahu nggak? Itu cuma di print, print pakai printer biasa, dijilid kayak kita menjilid makalah atau proposal. Habis itu di launching dan saya diundang pas peluncuran bukunya itu pakai gunting pita segala macem gitu loh. Dan itu orang tuanya diundang, dihadirkan, santri-santri yang lain juga diundang, dan itu memberi apresiasi, memberi dorongan buat para penulis cilik itu untuk berkarya gitu. Dan buat saya itu keren banget sih gitu. Itu Bapak Ibu. Nggih, Mami. Wah, yang penting kita memulai terlebih dahulu, Mi ya, mengajak dari Betul. hal yang sederhana dengan anak-anak, maka mereka akan eh, terlibat untuk terus berpartisipasi aktif. Keren ini, Mami, menjadi inspirasi kita semua. Masih lanjut, Mami, pertanyaan selanjutnya dari Xiaomi 23124RA ini meraise hand sepertinya ingin bertanya. Silakan, Ibu, sepertinya ini. Mikrofonnya masih belum aktif, Ibu. Mikrofonnya tolong diaktifkan dulu.
Ya, sudah. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya juga seorang guru, dan pengalaman yang seringkali saya dapatkan di dalam kelas itu seperti yang sudah Tiang tuliskan di kolom saran pendaftaran daftar hadir Nike, bahwa seringkali Tiang menemukan, karena Tiang di SMP nggih, seringkali Tiang menemukan ketika Tiang mencoba untuk membawa sebuah buku cerita singkat yang pendek gitu, kemudian diberikan kepada anak-anak di kelas 7, dan di situ Tiang lihat bahwa minat bacanya sangat rendah sekali, sehingga skill mereka ketika mereka menulis untuk menuangkan ide itu pun rendah sekali gitu. Jadi hanya untuk mengeluarkan ide dari apa yang sudah mereka baca aja cukup sulit gitu. Jadi mohon gimana sarannya atau ide-ide yang bisa yang gunakan lagi untuk bisa menarik perhatian, menarik minat baca dan tulis mereka. Jadi sangat minim sekali gitu. Jadi mohon bantuannya, pencerahannya seperti apa yang harus Tiang lakukan gitu. Ya, Ibu, izin Baik. Ibu, maaf, namanya siapa Ibu? Maaf. Baik Menim. Baik Menim dari mana, Bu? Dari Lombok Tengah. Oh, SMPN 2 Praya Lombok Tengah. Siap, Ibu. Silahkan, Mami. Terima kasih. Ibu Mani. Sama-sama, Bu. Ibu Guru, terima kasih banyak. Dan ini sebenarnya mewakili keresahan, kegelisahan banyak guru yang pikir, karena ada juga kawan Tiang yang jadi guru di Praia Daya ya namanya, gitu, di daerah yang literasi juga sangat-sangat minim gitu ya. Tapi gini Bu, ini sebenarnya kan akumulasi dari ketidakberesan mereka membaca sejak usia dini ya Bu ya. Ketika Ibu kemudian tergerak mencari tahu gimana solusinya, yang apresiasi yang Ibu lakukan gitu. Jadi gini Bu, mungkin Ibu, saya langsung aja case praktisnya ya, nyatanya itu ada komunitas namanya membaca nyaring Bu, read aloud. Jadi tolong Ibu cari tahu, nanti mungkin bisa di-share sama Mas Andrea ke Ibu Guru ini. Jadi teman-teman read aloud itu sangat aktif sekali membacakan buku untuk anak-anak gitu. Mereka dari komunitas ke komunitas, dari perpustakaan ke perpustakaan, mereka tuh bikin kegiatan-kegiatan membacakan nyaring, Bu. Sebenarnya anak-anak itu ketika, apalagi di kelas 7, ketika level membacanya aja masih belum bagus gitu tuh, harus banyak yang diperbaiki dulu, Bu. Dan menurut Tiang, membacakan nyaring dulu lah ke mereka gitu. Jadi jangan sodorkan langsung teks bacaan untuk mereka baca, untuk mereka pahami, karena mereka membaca aja itu masih belum beres gitu. Jadi kita harus mundur selangkah dulu mungkin ya, dengan cara apa? Membacakan mereka teksnya. Ya, syukur-syukur Ibu menggunakan bahan bacaan buku cerita anak yang mungkin juga level di bawah usia mereka, ya, bawa itu kemudian ajak mereka, Ibu membacakan nyaring ke mereka. Nah, dalam proses membacakan nyaring ini, Bu, Ibu akan sangat bisa meminta mereka untuk berpendapat dengan Ibu melemparkan pertanyaan-pertanyaan terkait isi buku tersebut. Ya. Jadi mediumnya bukan Ibu ngasih mereka membaca secara soliter ya, sendiri-sendiri gitu. Kemudian Ibu minta mereka menuliskan gagasannya atau berbicara gitu. Itu levelnya nanti, Bu. Menurut yang harus kita bereskan adalah mereka belajar untuk mengenal kosakata dulu, kemudian menyimak dulu ya, baru kemudian kita gali mereka dengan pertanyaan-pertanyaan gitu, dan minta mereka untuk membuat pertanyaan dari teks yang Ibu Guru bacakan itu. Jadi mohon maaf, ini mungkin memulainya akan lebih kayak mundur dulu, Bu. Kalau Ibu gelisah dengan kondisi ini, mau tidak mau itu yang dilakukan gitu. Kalaupun Ibu tidak sanggup melakukan sendirian, Bu, tolong hubungi
teman-teman di komunitas Read Aloud itu. Minta tolong sama bisa nggak ke sekolah saya berkegiatan bareng anak-anak murid saya gitu Bu. Dan mereka itu orang-orang yang luar biasa Bu. Hatinya, kesediaan mereka untuk membantu meningkatkan indeks literasi kita Bu. Sampai segitu gerakannya Bu, mereka tuh luar biasa Bu. Tampil di berbagai komunitas, perpustakaan-perpustakaan itu, dan itu mereka bahkan ada pelatihannya Bu. Pelatihannya ada yang memang berbayar gitu ya Bu ya. Ibu bisa ikut pelatihannya membacakan nyaring. Kalau Ibu pun tidak bisa ikut pelatihannya, Ibu bisa mengakses lewat YouTube Bu. Teknik read aloud, teknik membacakan nyaring, Ibu bisa pelajari itu secara mandiri dan Ibu itu bisa lakukan ke anak-anak. Karena teknik itu Bu, membacakan nyaring ini udah teruji Bu. Sudah teruji, ada risetnya, bahkan ada buku panduannya, The Read Aloud Handbook, itu buku ditulis oleh orang dari luar negeri. Kemudian di Indonesia ada Bu Rosi Setiawan namanya, dia mencoba menerjemahkan buku panduan itu ke dalam bahasa Indonesia dengan case-case yang ada di Indonesia, Bu. Dari situ kemudian beliau menciptakan komunitas Reading Bugs. Kemudian di daerah-daerah pun akhirnya bermunculan komunitas Read Aloud ini, Bu. Jadi tolong Ibu temukan mereka, cari mereka, undang mereka ke sekolah Ibu, kemudian lakukan sebagai sebuah gerakan di sekolah, di kelas. Yang yakin, cek dia selama 1 semester, cek dia selama 1 tahun, kira-kira bagaimana pengaruhnya. Dan Tiang bisa menjamin bahwa pengaruhnya itu besar sekali, Bu, gitu. Tiang buktikan di anak Tiang, Bu, masih kecil mereka, tapi Tiang bacakan aja buku, Bu. Mereka belum paham. Sekarang, anak Tiang yang pertama 5 tahun, Bu, kosakatanya Luar biasa. seringkali tidak terduga, bahkan dia bisa bikin sesuatu menjadi lucu gitu dari celetukannya, Bu. Efek apa? Ibunya, mamanya membacakan buku ke dia setiap dia mau menjelang tidur. Dan ini, Bu, nggak hanya ibu yang bertugas sebagai guru, tapi kalau bisa libatkan para orang tua mereka. Kalaupun kekurangan buku, tolong hubungi dinas perpustakaan setempat. Gimana caranya biar bisa dikasih bantuan buku, atau kalau enggak bekerja sama dengan TBM-TBM yang dapat bantuan buku juga, Bu. Banyak sekali yang dapat bantuan buku, bahkan per TBM dapat 1.000 buku anak-anak, Bu. Bisa nggak dipinjam itu di sekolah? Dengan sistem semacam itu, Bu, kita bisa mendorong anak-anak kita yang even itu di level SMP, mereka bisa pelan-pelan tingkat literasi mereka tuh akan meningkat gitu, Bu. Itu, Bu, dari Tiang. Terima kasih pertanyaan. Ya, terima kasih Mifatah. Jadi nanti Ibu bisa kami akan sharekan kontak dari teman-teman Lombok Read Aloud ya, Lora. Jika Ibu berminat untuk menghubungi teman-teman Lombok Read Aloud untuk berkegiatan di sekolah misalnya, nanti di grup WA kita share. Kemudian tadi bagaimana juga bekerja sama dengan Dinas Perpustakaan Kabupaten setempat Ibu, ataupun dengan komunitas atau TBM penerima buku bantuan bermutu BBB. Nah, jadi bisa diketahui datanya nanti di teman-teman di Dinas Perpustakaan. Siapa tahu bisa bermitra untuk meminjam bukunya dibawa ke sekolah. Nah, itu untuk kegiatan read aloud atau membaca nyaring sangat luar biasa sekali. Terima kasih. Ini satu pertanyaan terakhir Mami ya, sebelum kita tutup nanti ini, waktu kita sudah terbatas, tapi ada satu pertanyaan lagi yang harapannya bisa dijawab dari Mbak Puji di Lombok Tengah juga. Izin bertanya Mami kan membuka kelas atau membina komunitas menulis di Perpustakaan Lembah Hijau. Apakah range umur peserta di kelas tersebut hanya untuk anak remaja dan mahasiswa sajakah? Gitu, Mi. Oke. Sudah, Mas Andre? Siap. Oke, Bu Puji, kebetulan yang mengakses kelas menulis ini adalah remaja. Jadi mereka, saya bilang kebetulan, jadi bukan by design ya, bukan sengaja Tiang yang mengkhususkan remaja SMA dan mahasiswa lah yang belajar menulis di Tiang. Enggak. Justru dulu sebelum adanya Perpustakaan Lembah Hijau ini, Tiang bikin kelas menulis tepi danau namanya. Kelas menulis tepi danau ini isinya anak-anak SD malahan gitu. Ya, kami dorong mereka pokoknya dengan berbagai metode lah, metode-metode kreatif gitu untuk belajar menulis kayak gitu.
Nah, kebetulan yang mungkin kelihatan eksis adalah kelas menulis untuk remajanya, untuk pelajar SMA-nya terutama, yang anak-anak Duta Baca Komuniti Lombok Timur, yang bina mereka di kelas menulis tersebut. Padahal Tiang tidak membatasi diri, kalaupun ada anak-anak kecil, ya usia SD terutama kelas 4, 5, 6 lah ya, yang sudah bisa diajak untuk berpikir, itu yang pasti akan buka Bu gitu. Tapi so far sejauh ini belum ada yang greget untuk mendaftarkan anaknya untuk belajar menulis untuk di level SD itu gitu Bu. Makanya Tiang coba mulai dulu dengan mereka yang SMA, kemudian kami bikin buku antologi, kami luncurkan tiap tahun. Alhamdulillah, insya Allah yang tahun ini bulan September depan akan menjadi buku ketiga gitu dari komunitas Duta Baca ini, yang Tiang bimbing mereka menulis. Dan Tiang sangat terbuka sekali kalau ternyata ada orang tua yang berminat anaknya yang masih usia SD, terutama 4, 5, 6, mau belajar menulis, itu yang sangat terbuka sekali gitu. Silakan Bu, mungkin sesekali kita bikin pelatihan itu, atau mungkin konsepnya bagaimana gitu ya, nanti bisa kita bicarakan. Ini Bu Puji DPK Loteng kan? Betul Mi, di Perpustakaan Lombok Tengah, Bu Puji. Ya, siap Bu Puji. Luar Kapan-kapan biasa. kita diskusi di belakang layar. Mantap. Siap Mami. Ini di kolom chat juga ada Bu Mufida di Masjid At-Taqwa Pancor mengatakan, wah buku Ombak Oranye ada di perpustakaan kami nih Bang, katanya. Wah luar biasa sekali. Terima Mantap. kasih Bang. Iya Mami. Baik Bapak Ibu peserta Bincang Literasi Daring di link episode 2 terkait kiat menulis buku cerita anak. Wah, tak terasa ya kita sudah sampai di penghujung kegiatan kita. Ini terima kasih kepada Mami Lalu Abdul Fatah atas berbagi pengalaman, pengetahuan, keilmuannya terhadap kita semua, memotivasi kita semua untuk termotivasi menulis buku cerita anak ya, untuk membangun ekosistem literasi minat baca sejak usia dini, mengenalkan buku-buku bacaan anak. Tadi menarik juga bagaimana teknik read aloud, membacakan nyaring itu bisa menjadi salah satu solusi ya, solusi untuk menambah kosakata anak, meningkatkan kemampuan anak untuk berpikir dan seterusnya, sehingga setidaknya ini menjadi salah satu modal fondasi awal yang luar biasa untuk membangun kualitas masyarakat kita semua lewat buku bacaan. Dan katanya ada pepatah mengatakan peradaban suatu bangsa itu ternyata dipengaruhi juga dengan buku bacaan anaknya. Wah, luar biasa sekali. Oke, baik Bapak Ibu, untuk di akhir sesi ini kami mengingatkan kembali Bapak Ibu untuk mengisi link daftar hadir yang sudah di-share di kolom chat. Dan untuk selanjutnya boleh kita mungkin aktifkan dulu kameranya, kita akan foto bersama ya kalau boleh Bapak Ibu. Oke, yang bisa mengaktifkan kameranya kita mau foto bersama dulu. Nah, izin kita foto bersama ya. Sebentar Mami, kita share dulu. Kita lihat berapa slide ini. Oke. Oke, kita bisa salam literasi ya. Salam literasi ya. Oke. Oke, 1, 2, 3. Oke, satu lagi. 1, 2, 3. Luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu semuanya atas partisipasinya. Sampai jumpa di billing-billing episode selanjutnya. Sampai bertemu lagi. Salam sehat selalu. Terima kasih. Kami mohon maaf jika ada segala kekurangan dalam kegiatan kami. Semoga ini menjadi bahan evaluasi dan untuk kedepannya bisa lebih baik lagi. Terima kasih. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Oke, izin untuk end meeting ya Bapak Ibu. Terima kasih. Sama Mas Andre, sehat selalu semuanya Bapak Ibu. Amin. Oke. Sukses Mas Andre. Sampai ketemu. Sampai ketemu lagi. Materi akan di-share di grup ya Bapak Ibu, di grup ya. Terima kasih.